kita akan membahas bahasan kita pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ya. Kemarin kita baru bahas ya ayat ke-16 surah Al-A'la, tapi baru sampai ke lam sukunnya. Maka sisa penggalannya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai teman-teman sekalian bahasan kita ya dari huruf yang ini. Kemarin kita baru bahas sampai ke huruf lam sukun ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari huruf yang ini. Huruf yang saya blok dengan warna hijau, ini namanya huruf apa? Teman-teman sekalian, nama asli dari huruf ini, nama aslinya adalah huruf ta. Oke, nama aslinya adalah huruf ta. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah apa, teman-teman? Lidah menjulur. Ya. Kita bahas kesalahannya sebagai bentuk kehati-hatian kita tidak melafalkannya seperti ini. Ya, melet, betul. Jadi huruf ta itu banyak di antara kita yang melafalkan huruf ta itu, teman-teman sekalian, ujung lidahnya melet, ujung lidahnya keluar. Contohnya begini. Perhatikan ya. Ta, ti, tu. Bisa terlihat kalau ujung lidah keluar seperti ini. Ta, ti, tu, bat. Ta, ti, tu, bat. Ujung lidah keluar seperti itu ketika teman-teman melafalkan huruf ta, maka itu adalah pelafalan huruf ta yang kurang sempurna. Ya, seharusnya huruf ta tidak dilafalkan seperti itu. Oke, lantas huruf ta dilafalkan seperti apa, Bang? Gitu ya. Lantas huruf ta dilafalkan kalau misalnya ujung lidahnya nggak boleh keluar seperti itu, maka seperti apa? Oke, bagaimana cara melafalkan huruf ta, teman-teman sekalian? Oke, baik, kita bahas ya. Nah, huruf ta, nih teman-teman sekalian. Jadi huruf ta itu jangan sampai dilafalkan lidahnya menjulur keluar seperti yang tadi kita contohkan, atau seperti digigit, atau melet, ya, atau nongol. Ujung lidah huruf ta itu bukan keluar, ya, atau seperti digigit, atau tadi seperti yang saya contohkan. Sekali lagi ya, bukan begini ya. Tati, perhatikan. Tati, tubat. Nah, jadi si ujung lidahnya tidak keluar seperti itu. Lantas seperti apa huruf ta ini dilafalkan? Nah, kita ingat-ingat teman-teman sekalian, ya. Seluruh huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali itu memiliki makhraj. Makhraj artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Makhraj huruf ta berarti artinya adalah tempat keluar huruf ta. Di mana tempat keluar huruf ta? Tempat keluar huruf ta itu dilafalkan dari mana? Nah, kita izin zoom. Dia dilafalkan istilahnya dari torfu lisan. Torfu lisan itu apa, Bang? Torfu lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Wata'u wadalu watamin huwamin ulyasanaya. Ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Ya, seperti apa itu, Bang? Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Ya, jadi ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Kita punya gigi seri ini, gigi seri atas itu gigi kelinci, teman-teman ya, gigi kelinci kita ya, atau gigi terdepan kita ya. Nah, dia punya pangkal. Nah, ujung lidahnya kita tempelin ke tempat gusinya. Ya, ke tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Maka kalau saya ibaratkan huruf ta itu dilafalkan seperti ini. Bentar ya. Nah, perhatikan. Ilustrasinya begini. Huruf ta itu dilafalkan, teman-teman sekalian, mana nih? Gimana? Ya, huruf ta itu dilafalkan ujung lidah kita nih disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Begini. Ya. Ini area dalam mulut kita. Ya, ini gigi seri atas kita, ini gigi seri atas kita bagian dalam. Nah, ini bagian pangkalnya yang garis ini kita ibaratkan pangkal gigi seri atas kita, ya. Nah, disentuhkan ke sini. Tati tu at. Seperti yang tadi teman-teman lihat di gambar di sini. Maka ketika kita lafalkan, pelafalannya seperti ini, teman-teman. Ya, perhatikan. Tati tubat. Nah, dia dipercikan nafasnya. Ya. Oke. Nah, ya, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, jadi jangan lagi ada yang melafalkan huruf ta, ujung lidahnya keluar mulut.
Karena apa? Karena huruf ta itu ujung lidahnya masih berada di dalam area mulut, tidak nongol keluar. Dia gak nongol keluar, ya. Oke, jadi bukan ta titu, tapi ta titu, ta titu. Nah, dia di dalam, dia nggak keluar. Paham sampai sini? Jadi bukan nempel di gigi, di pangkalnya, bukan nempel di giginya. Bukan nempel di gigi seri atas, tapi di pangkal gigi seri atas. Bukan di giginya, tapi di pangkalnya. Di gusinya, di gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian. Oke. Ya, jadi dia lidahnya tidak menjulur ke luar mulut, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan. Huruf ta memiliki salah satu sifat. Ya. Oke. Nah, salah satu sifat dari huruf ta itu apa? Salah satu sifat dari huruf ta itu nama sifatnya adalah hams. Ya. Hams itu artinya apa? Hams itu ya, secara basic hams itu artinya adalah mengalir nafas. Jadi kalau teman-teman lagi belajar huruf-huruf hijaiyah dimulai dari makhraj dan sifat-sifatnya, kalau ada huruf hijaiyah yang sifatnya adalah hams, hams itu artinya secara basic adalah mengalir nafas. Oke? Nah, tapi ada dua huruf hijaiyah yang dia punya sifat hams, tapi kadar nafasnya bukan mengalir nafas. Tapi kadarnya adalah hanya berupa percikan nafas saja. Yaitu huruf apa? Huruf ta dan satu lagi adalah huruf kaf. Ya. Huruf kaf dan huruf ta itu memiliki sifat hams. Tapi kadarnya dia bukan mengalir. Tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Nih, kita lihat ya ke huruf ta ya. Nih, huruf ta. Perhatikan. Tuh ya, huruf ta dia memiliki salah satu sifat ya, di antara berbagai macam sifatnya, nama sifatnya adalah hams. Tapi hamsnya di sini dia hanya berupa percikan nafas saja. Ya. Oke. Sama huruf kaf juga. Nah, sisanya ya yang dia punya sifat hams itu basicnya itu bukan percikan nafas, tapi mengalir nafas. Contohnya nih, huruf sin. Huruf sin punya sifat hams, tapi dia mengalir nafas. Sasi subas, sasi subas, ya. Atau misalnya huruf h kecil atau h besar. Tuh, h besar dia punya sifat hams, kadarnya adalah mengalir nafas. Hahihubah, ya, gitu. Oke. Atau h kecil. H kecil juga dia punya sifat hams, tapi kadarnya mengalir nafas. Hi hu bah. Nah, Bang, kok beda-beda? Kok ada yang percikan nafas, kok ada yang mengalir nafas? Oke, kita mulai dari yang basic dulu. Yang disebut dengan sifat hams, basicnya adalah mengalir nafas. Nah, kalau dia kadarnya mengalir si nafasnya ketika dia punya sifat hams, pasti itu alasannya karena dia bersandingan dengan sifat mengalir suara. Ya. Nama istilahnya adalah rokhwah. Ya. Jadi kalau teman-teman mendapati nih ada huruf hijaiyah yang dia punya sifat hams, pasti dia bersandingan dengan sifat hams yang kadarnya mengalir nafas, pasti dia disandingkan dengan sifat mengalir suara. Nama sifatnya lihat di atas, rokhwah. Ya, coba aja kita buktikan teman-teman. Ketika kita melafalkan huruf yang dia mengalir nafas, contohnya h kecil. Di saat yang sama ketika kita alirkan nafasnya, di saat yang sama telinga kita merespon bahwasanya ada suara yang ikut mengalir di sana. Coba ya. Ha. Hi. Hu. Teman-teman bisa merasakan nafasnya ngalir, tapi di saat yang bersamaan mengalir juga suaranya. Faham? Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia punya sifat hams, sifat hamsnya itu kadar nafasnya mengalir nafas, ya, maka
dia pasti disandingkan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah. Ya. Oke, contoh lagi. Misalnya huruf sin. Huruf sin kenapa dia mengalir nafas? Karena dia pasti disandingkan dengan sifat rokhwah mengalir suara. Pasti. Kalau dia nafasnya mengalir, pasti suaranya mengalir. Tuh, kita coba keluarkan aliran nafas huruf sinnya. Di saat yang sama telinga kita merespon bahwasanya dia mengalir juga suaranya. Iya enggak? Iya atau tidak? Sa, si, su, as, is, us, tuh gitu. Di saat yang sama teman-teman sekalian. Jelas? Faham? Sampai sini? Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah sekarang kenapa untuk huruf kenapa untuk huruf ta ya dia hanya berupa percikan nafas? Kenapa hamsnya percikan nafas, tidak mengalir nafas seperti huruf-huruf hams yang lain? Ya, karena dia disandingkannya bukan dengan sifat rokhwah tuh. Dia tidak disandingkan dengan sifat rokhwah kan? Mengalir suara enggak kan? Tapi tertahan suara. Nah, yang harusnya sifat hams itu adalah mengalir nafas kalau disandingkan dengan mengalir suara. Tapi kalau sifat hams nafas yang mengalir ternyata disandingkan dengan sifat tertahan suara, ya, maka ya nafasnya jadi ikut agak mampet. Jadi ikut agak mampet. Ya. Maka ketika huruf ta dilafalkan karena dia dari segi suara dia tertahan at sehingga berimpak pada nafasnya. Hanya berupa percikan nafas saja. Ya. At. Jadi bukan at. Enggak mengalir nafasnya. Nafasnya hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya. Ta, ti, tu, at, it, ut, ta, ti, tu, at, it, ut hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Sampai sini teman-teman paham atau tidak? Ya. Ustadz, apakah ada hukumnya? Tajwidul kalimah itu nggak ada. Itu hanya tajwidul huruf saja. Paham sampai sini? Ya, kita bahas sesuai dengan bahasanya kita bahas dulu ya. Kalau lagi sesi tanya jawab, baru teman-teman silakan mau bertanya apa enggak. Tapi kalau kita lagi bedah tajwid, upayakan bertanya dalam bahasannya sedang kita bahas. Biar nggak melebar kemana-mana. Ya, jelas? Lanjut. Ya, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi biar kondusif. Ya, kita biasakan. Oke, lanjut. Nah, berarti di sini ketika kita melafalkan huruf ta, ya, teman-teman sekalian, pastikan dia nafasnya bukan mengalir nafas, ya, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Oke. Bukan mengalir nafas, tapi hanya dipercikan saja. Baltu, tu, ta, ti, tu. Ya, gitu. Oke, paham? Tati, tu, bat. Nah, dipercikan saja nafasnya. Tati, tu, bat. Ya. Paham? Jelas? Sip. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah dapat bersama lagi pagi ini. Amin. Alhamdulillah ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih tuh ya. Saya akan terlihat di siapa saja yang sudah tap dan share di sini ya. Kak Terapi Surabaya lagi share. Terima kasih banyak. Bunda Ainur Solihat sedang tap layar. Bunda Astrid lagi tap layar ya. Oke, Bunda Reni Farida lagi share. Terima kasih ya. Kelihatan nampak jelas teman-teman yang sedang share. Terima kasih, barakallahu fikum ya, yang sudah memberikan gift terbaiknya Bunda Cikta, Bang Dudi ya, Bang Muhammad Isa, Bang Syarif. Terima kasih ya. Jadi teman-teman yang aktif di kolom komentar, akun-akunnya, teman-teman yang aktif tap like dan share biasanya itu akan mudah kami ingat. Jadi kalau teman-teman nanti tiba-tiba ada kondisi tertentu yang teman-teman talaki antriannya nggak jelas, teman-teman yang akan kami pilih.
Tapi kita sudah catat ya, yang talaki antrian pertama siapa. Tapi kalau misalnya nggak ada antrian awal, teman-teman yang saya akan pilih karena teman-teman aktif. Bagaimana saja ketika teman-teman ketika lagi belajar di SMA, SMP, yang aktif itu akan lebih dekat dengan si pengajar biasanya. Kelihatan. Ya, lanjut. Oke. Ya, semoga jadi pahala jariah buat teman-teman sekalian. Kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Oke, sudah huruf ta dilafalkan. Sekarang huruf ta-nya, maaf saya izin hapus dulu. Nah, sekarang huruf ta-nya, dia di atasnya ada tanda apa? Ada simpul angka 9 di atas huruf. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada ada bentuk seperti angka 9 macam ini namanya disebut dengan harokat apa teman-teman sekalian? Ini disebut dengan harokat apa? Ada yang tahu? Ini disebut dengan harokat disebut dengan harokat dhammah. Ya, disebut dengan harokat dhammah. Oke, sip. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal U. Harus dibaca dengan vokal U. Maka huruf ta-nya nggak lagi kita baca ta, ya. Tapi huruf ta-nya kita baca menjadi tu. Ya, kita baca menjadi tu. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah. Ya, maka dia dibaca dengan vokal U. Oke? Nggak lagi dibaca ta. Apalagi dibaca ti. Ya, oke. Lanjut lagi teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Nah, selanjutnya tadi kita sudah tahu huruf ta-nya dia berharokat dhammah. Teman-teman, saya pengen nanya dulu. Basic harokat dalam membaca Al-Quran, ya, basic harokat dalam membaca Quran itu ada berapa? Basic harokat dalam membaca Al-Quran itu ada berapa? Ada 3. Apa aja? Ada fathah, basicnya dibaca dengan vokal A. Ada dhammah yang tadi basicnya dibaca dengan vokal U. Ada kasroh yang dia dibaca basicnya dengan vokal I. Nah, ketiga harokat tadi itu punya yang disebut istilahnya adalah itmamul harokat. Ya, setiap huruf-huruf hijaiyah tadi, teman-teman sekalian, itu punya kaidah yang disebut dengan itmamul harokat. Ya, itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Ya, kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat ini kita pelajari biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Apa itu artikulasi? Artikulasi itu kejelasan vokal kita. Ya, bukan konsonan. Bedakan konsonan dan vokal. Teman-teman tahu kan huruf vokal apa aja? Ya. Nah, huruf vokal dalam ngaji itu kan A, I, U. Kalau tebal dia bunyinya vokalnya O. Nah, itmamul harokat ini kita pelajari agar huruf vokal kita ketika ngaji jelas. Ya. Biar apa? Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contohnya orang yang seperti ngajinya sedang bergumam atau kumur-kumur, itu seperti apa? Ini adalah contoh bacaan yang itmamul harokatnya tidak tersempurnakan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu bacaannya sudah bagus tapi kurang sempurna karena apa? Karena ngajinya kurang jelas. Artikulasinya tidak jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus jelas. Makanya itmamul harokat kita pelajari biar ngaji kita lebih jelas. Contohnya seperti apa? Insya Allah bacaan yang lebih tepat dibanding sebelumnya adalah yang seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jelas A-I-U-nya tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, gitu. Oke. Jadi, teman-teman, ya, bacaan yang merdu, bacaan yang terdengar dari segi nada itu enak, belum tentu tepat bacaannya. Mana yang lebih penting? Memperindah bacaan dari segi nada dulu atau memperindah bacaan dari segi pelafalan huruf-hurufnya? Tentu sudah jelas kalau dibandingkan seperti itu, yang fardu ain itu membaca Al-Quran pakai tajwid. Ya, nah keindahan lagu, makomat, nagom, langgam, ya, oke, itu penyempurna lain, baju yang lain, gitu. Ya, misalnya teman-teman punya baju nih, ya, diibaratkan badan, ya. Nah, tajwid itu adalah hal-hal yang memastikan teman-teman menutupi aurat dulu. Sisanya adalah aksesoris, ya, bacaan indah, ya, nagom, langgam itu aksesoris, ya, misalnya jam tangan, topi, ya, gitu, jaket misalnya, gitu. Oke, paham ya? Jelas? Paham? Sampai sini? Nah, jadi harus penting tuh tajwid, teman-teman, ya. Jadi kita belajar biar kita tahu skala prioritas mana yang harus kita dahulukan. Bukan berarti memperindah bacaan dari segi nada gak penting, bagus. Tapi ada skala prioritas lain yang harus teman-teman lebih prioritaskan. Apa? Baca Al-Quran sesuai tajwid. Ya. Oke, lanjut. Lanjut lagi teman-teman. Nah, kembali lagi. Berarti, ya, bagaimana itmamul harokat dhammah? Bagaimana cara untuk kita bisa menyempurnakan harokat dhammah? Nah, cara menyempurnakan harokat dhammah itu dilafalkan dengan cara MM. Apa itu MM, Bang? MM itu artinya maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya. Jadi, seluruh huruf hijaiyah apapun, kalau dia berharokat dhammah, dia harus MM. Maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, maju mulutnya. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Huruf-huruf yang berharokat dhammah itu harus maju mulutnya. Jadi contohnya dalam ayat ini, ya, baltu, jangan sampai teman-teman melafalkannya hanya begini. Baltu sirunal hayatan dunya. Perhatikan vokal-vokal U pada kalimat tersebut, ya. Oke, perhatikan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Enggak begitu. Maju mulutnya. Maju mulutnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Terima kasih Bang Yudis, ya. Apa tuh gift senjata uangnya? Barakallahu fikum. Semoga senjata uangnya itu membawa keberkahan untuk memberikan rezeki lagi yang lebih melimpah keberkahannya untuk Bang Yudis, ya. Lanjut. Kita lanjutkan. Ya, perhatikan lagi. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Pastikan maju. Nih, nampak sampingnya. Nampak sampingnya, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nampak depannya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, gitu. Bisa difahami? Jelas? Saya sengaja bolak-balik kameranya nih, biar teman-teman ikut praktek. Jangan cuma nonton ya, ikut praktek ya. Sayang, belajar baca Quran, gak ikut mangap-mangap, gak ikut monyong-monyong, gak ikut dilatih lisannya. Teman-teman telah menyia-nyiakan peluang pahala luar biasa dalam membaca Quran.
Bang, saya takut salah. Salah dalam belajar double pahalanya. Sayangkan kalau nggak belajar. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Oke, maju ya, maju mulutnya. Ya, baltu ya, baltu. Nah, maju mulutnya ya, sahabat-sahabat sekalian. Oke, teman-teman. Selanjutnya, di sini teman-teman ini ada huruf apa ya? Nah, yang saya blok dengan warna hijau, ini nama hurufnya huruf apa ya? Kira-kira teman-teman ada yang tahu atau tidak? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa ya? Ini namanya et. Ini bukan wau. Jangan terkecoh dengan bentuk yang di bawah. Kalau teman-teman lihat ada wau tapi di atasnya ada bentuk kepala ain, ini namanya adalah hamzah. Apalagi yang jawab ain itu tandanya tetot ya. Ini namanya adalah hamzah. Oke? Sip. Jadi teman-teman ya, hamzah itu penulisannya biasanya begini. Hamzah itu ya, biasanya penulisannya ada beberapa kondisi di mana hamzah itu penulisannya numpang. Numpang di huruf alif ya, begini. Oke, Masya Allah, maaf. Numpang di huruf alif begini, numpang di huruf wawu begini, ataupun numpang di huruf ya begini. Tapi semuanya ini adalah hamzah. Iya, oke, siap. Hamzah. Jadi jangan sampai bilang teman-teman terkecoh dengan bentuk wawu yang lebih besar di bawahnya. Bukan. Ini bukan wawu, ini adalah hamzah. Ya, oke. Paham ya, hamzah. Oke, sekarang teman-teman lihat hamzahnya dalam kondisi apa di sini? Hamzahnya dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda apa? Disebut dengan tanda sukun. Ya, disebut dengan tanda sukun. Ya. Nah, tanda sukun ini sering kita sebut dengan tanda mati. Betul nggak? Ya, misalnya nun sukun kita sebut jadi nun mati, ya. Wawu mati, ya wawu sukun kita sebut jadi wawu mati, gitu ya. Oke, boleh nggak? Boleh. Tapi sebenarnya arti sukun itu diam. Nah, menariknya begini teman-teman, ya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun, perhatikan. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ya, wawunya berfungsi sebagai apa Ustadz? Sebagai wadah dari hamzahnya saja. Ya, oke, lanjut. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berjumpa dengan huruf hamzah sukun atau kita sebut dengan hamzah mati, maka huruf tersebut, huruf sebelumnya tersebut yang menghadapi hamzah sukun harus dibaca gimana? Ada yang tahu? Huruf-huruf yang menghadapi hamzah sukun itu harus dilafalkan dengan cara bagaimana pelafalannya. Ya, gitu. Panjang 2 harokat. Nah, kenapa ini kompak tapi kompaknya keliru? Ya, oke. Huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu bacaannya harus tertahan suaranya. Ya, harus tertahan suaranya. Ya, atau biar lebih terbayangnya seperti dihentak. Seperti dihentak. Ya, contohnya bagaimana? Baltu siru, ditahan, tertahan. Huruf hijaiyah apapun yang bertemu dengan hamzah sukun tertahan suaranya. Baltu siru, jangan dipanjangkan. Ketika tunya dilafalkan langsung tahan suara tu-nya karena bertemu dengan hamzah sukun. Baltu siruna. Kenapa dia tertahan? Oke. Kenapa dia tertahan? Perhatikan, karena teman-teman sekalian, hamzah itu punya sifat namanya adalah syiddah. Syiddah artinya tertahan suara. Sifat syiddah, tertahan suara pada huruf hamzah itu akan sangat terasa ketika hamzah dalam kondisi sukun. Ya. Oke, maka ketika kita lafalkan baltu siruna, situnya itu tidak
apa ada sisa suara, betul-betul tertahan dia. Bal tu'thiruna ta ta ta. Misalnya mu'minina. Kenapa nggak mu'minina atau mu'minina? Bukan. Karena hamzah itu ketika sukun, huruf apapun yang bertemu dengannya itu dibaca terputus. Mu'minina. Ya, gitu. Atau contohnya tadi apa? Contohnya tadi dalam ayat, ya. Bal tu'thiruna. Nah, gitu ya. Bal tu'thiruna. Nah, ya, dia tertahan. Faham? Jelas sampai sini? Faham sampai sini teman-teman sekalian? Nah, gitu ya. Nah, oke, bisa difahami ya. Nah, jadi kita lafalkan bareng-bareng ya. Di tu-nya seolah terhentak, tertahan suaranya. Bal tu'thiruna. Lagi. Bal tu'thiruna. Sekali lagi ya. Bal tu'thiruna. Bisa diikuti, bisa difahami ya. Sedikit-sedikit aja. Kalau belum paham ya enggak apa-apa, sedikit-sedikit. Teman-teman jangan memaksakan paham itu harus datang dengan instan. Paham itu bisa itu harus datang dengan secepat kilat gitu ya. Enggak ada yang menyuruh teman-teman bacalah Al-Qur'an harus cepat bisa. Enggak ada. Ya, bacalah Al-Qur'an, nikmati prosesnya, berbahagia dengan prosesnya dan bersyukur atas segala prosesnya. Karena prosesnya itu yang membuat teman-teman banyak sekali pahala insyaallah. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya teman-teman sekalian. Ya, oke. Sekarang teman-teman mendapati kalau tadi bentuk seperti mangkok ada titik 2 di atas namanya adalah huruf ta. Kalau ada bentuk seperti mangkok ada titik 3 di atas itu namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf tha. Namanya adalah huruf tha. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf tha? Huruf tha itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf dzal. Persis, cara melafalkannya sama, cuman beda di sifat hurufnya saja. Ya, huruf tha dilafalkan seperti apa, Bang? Huruf tha dilafalkan bagaimana, Bang? Huruf tha dan huruf tha itu dibacanya gimana sih caranya? Oke, perhatikan. Langsung aja ya. Huruf tha dan huruf dzal itu dilafalkan persis. Cara melafalkannya wadh-dhu wadh-dzalu wasalil ulya min tarafaihima. Seperti apa itu, Bang? Ujung lidah kita ya, kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Contohnya bagaimana? Sentuhkan tipis-tipis, bukan digigit. Bukan digigit, ya. Za, sa, sa, za, sa, sa. Sama persis. Cuman yang membedakan apa? Kalau huruf sa ada nafasnya keluar, kalau huruf dzal hanya mengalir suara saja. Cara melafalkan menempelkan tipis-tipisnya sama. Bedanya fokus di nafas. Sa mengalir nafasnya, dzal mengalir suaranya. Oke. Perhatikan huruf sa ya. Sa. Kalau huruf dzal dia dilafalkan tanpa nafas. Tuh, hanya ngalir suara saja. Kalau sa. Paham atau tidak? Dipraktekkan ya. Sekarang kita praktekkan huruf dzal dulu deh. Huruf dzal dia mengalir suara saja tanpa nafas. Coba ya. Dzal. Teman-teman, saya melafalkan, teman-teman ikutan. Za. Zi. Zu. Sekarang alirkan nafasnya. Sa. Si. Su. Bisa diikuti? Bisa dipahami?
Dipraktekan ya. Harus dipraktekan ya. Ya, dipraktekin ya, diikuti ya. Sengaja saya bolak-balik kamera, sengaja ya kita upayakan dengan tampilan paling maksimal dari apa yang kami bisa suguhkan buat teman-teman, biar teman-teman lebih nyaman dalam belajar, biar teman-teman bisa mengikuti dengan seksama, biar teman-teman ketika nge-share ke teman-teman yang lain, ih Masya Allah belajar ngajinya di enak ya atas izin Allah gitu. Ya, gitu. Oke, sebelumnya saya ucapkan kelihatan di sini yang sedang tap-tap layar Bunda Wardah, Bunda Eno, ya siapa lagi? Bunda Aslia Jalil, terima kasih. Bunda Bunda Bunga Wali, ya Bunda Sulistiani, Pak Abu Humaizah, terima kasih. Siapapun yang sedang tap-tap layar dan share, terima kasih. Yang sedang share ada Bunda Darwati, ya, ada Bunda Lisawati, terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Baltu, ya, baltu. Nah, selanjutnya tadi tanya sudah kita pelajari ya. Jadi huruf tha itu persis pelafalannya sama dengan huruf dzal. Cuman bedanya kalau huruf dzal dia nggak pakai nafas, ya hanya mengalir suara saja. Kalau huruf tha dia mengalir nafas plus mengalir suara, ya plus mengalir suara. Ya, paham ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Straight. Nah, sekarang huruf tha-nya dia berharokat apa teman-teman? Kita lihat. Sret. Nah, huruf tha-nya kita lihat dia di bawahnya ada baris apa nih? Ada baris bawah. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya terdapat baris bawah seperti ini namanya harokat apa teman-teman? Ada yang tahu? Namanya adalah harokat kasroh. Ya, kita izin pindahkan dulu bagian yang ini ke atas. Masya Allah. Kita pindahkan bagian ini dulu ke atas. Masya Allah. Ya, nah, oke. Nah, ini namanya adalah harokat kasroh. Saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat kasroh. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Nah, gitu ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Maka huruf ta-nya tak lagi kita baca sa. Tak lagi kita baca sa, tapi dia mesti dibaca dengan vokal i menjadi si. Nah, kenapa? Alasannya karena dia berharokat baris bawah alias kasroh. Gitu. Oke? Nah, faham? Jelas? Nah, jadi kita baca baltu si, baltu si, baltu si. Faham? Oke, teman-teman. Tadi di awal ya harokat yang ini ya sudah kita ketahui bagaimana cara menyempurnakannya. Sekarang bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ya, ingat ya, setiap harokat nggak dibaca asal. Setiap harokat tidak dibaca asal. Setiap harokat itu memiliki pelafalannya masing-masing. Kalau teman-teman ingin menyempurnakannya. Kalau nggak pengen sempurna, baca Qur'annya nggak pengen dimaksimalkan, nggak usah dipelajari. Tapi kalau teman-teman ingin sempurna pelafalannya karena kita malu misalnya di hadapan Allah, masalah dunia saja kita kejar-kejar, ya, masalah akhirat yang belum jelas, ya, kita seadanya. Masalah dunia, rezeki sudah Allah atur, kita kejar-kejar. Masalah akhirat yang belum jelas kita masuk kemana, nggak kita upayakan. Malu kita di hadapan Allah. Ya, gitu. Oke. Nah, perhatikan. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ada yang tahu teman-teman yang udah sering ikut live ini bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ya, caranya dengan cara, halo, dengan cara Bunda Ismayanti. Lihat ya jawabannya apa? Dengan cara RRBATL. RRBATL. Nih saya tulis ya. Jadi cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara RRBATL. Apa itu RRBATL? Rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah. Ya, oke. Sekarang kita bahas, teman-teman. Jadi cara menyempurnakan harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara RRBATL. RRB itu artinya rendahkan rahang bawah dan ATL itu angkat tengah lidah. Wa dzun khifadin bin khifadin lil fami yatim.
Oke. Nah, jadi huruf berharokat kasroh itu direndahkan rahang bawah tuh nanti visualisasinya akan terlihat seperti kita senyum, tapi bukan ke samping meringis, bukan begini. B, C, T, enggak, tapi B, C, T ke bawah. Senyum tapi ditarik ke bawah. B. Nah, ini rahang bawah kita terendahkan. B, T, T, C. Saya izin zoom, perhatikan. Ya, bukan ke samping. C, ya, ataupun V, bukan ke samping tapi ke bawah. V, mau dia huruf tebal, mau dia huruf tipis, ketika harokat kasroh direndahkan rahang bawah ke bawah. T, V ke bawah. Ya, oke. Nah, selanjutnya huruf berharokat kasroh pun tak cukup hanya kita lafalkan dengan merendahkan rahang bawah, tapi dia harus mengangkat bagian tengah lidahnya mengarah ke langit-langit seperti ini. Ya, oke. Kenapa bang tengah lidahnya harus naik? Mau kita buktikan, teman-teman. Ini saya perlu bantuan teman-teman untuk praktek. Teman-teman lafalkan huruf ta berharokat kasroh, ya. Oke, rendahkan rahang bawah, tapi tengah lidahnya challenge-nya jangan diangkat di bawah, paksakan di bawah. Yang keluar vokal apa? Silahkan lafalkan. Ya, oke, silahkan lafalkan. Ya, lafalkan tak berharokat kasroh, tapi tengah lidahnya jangan naik. Lalu lafalkan, teman-teman komen di kolom komentar keluarnya vokal apa. Teman-teman kompak kan lihat di kolom komentar. Keluarnya vokal E ya. Se. Nah, ini membuktikan bahwasannya tengah lidah punya pengaruh besar untuk menciptakan harokat kasroh vokal I yang clear. Ti. Sekarang coba teman-teman angkat lagi tengah lidahnya. Sekarang praktekkan lagi, lalu teman-teman angkat tengah lidah teman-teman. Ti. Keluarnya vokal masih vokal E enggak? Coba. Keluarnya masih vokal E atau tidak? Ti. Keluarnya vokal I kan. Nah, itulah. Makanya banyak teman-teman yang talaki gitu ya. Atau misalnya adik-adik kita di TPA TPQ ya, bacanya kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jelas mana I-nya. Ya. Maka harokat kasroh itu direndahkan rahang bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelaskan vokal I-nya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, jadi rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah kita. Ya, faham? Jelas? Lanjut. Bal tu siru. Lanjut, teman-teman sekalian. Ya. Selanjutnya, kita di sini menghadapi ada huruf yang menarik. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau itu huruf apa? Nama asli hurufnya, ya. Nama asli hurufnya huruf apa, teman-teman sekalian? Nama asli hurufnya adalah huruf ro. Sebelum kita bahas huruf ro, aduh, udah mau habis baterai lagi ya, sebentar. Ya, maaf di sini ya. Oke, sip. Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan ya banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah tap layar dan share di sini. Terima kasih banyak. Ada ini nama akun-akunnya, teman-teman lihat, kelihatan siapa aja yang ikut andil share dan tap layar di sini. Ya, kelihatan ya. Kelihatan yang tap layar dan share di sini, ketahuan, terpantau dari sini. Ya, terima kasih. Semoga teman-teman yang sudah ikut tap layar dan share, semoga teman-teman Allah ganti, Allah catat sebagai bentuk amal solih. Ini bukti teman-teman support dakwah Quran. Ini bukti teman-teman hadir buat umat. Ini teman-teman artinya care kepada umat. Nggak cuma sibuk dengan dirinya sendiri. Terima kasih. Ya, semoga Allah ganjarkan dengan pahala yang lebih spesial buat teman-teman. Ya, gitu. Oke. Yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Berarti teman-teman lagi ada kegiatan lain, nggak masalah. Ya, yang ini mah yang bisa. Gitu. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali.
Ya, kita lanjutkan kembali ya. Oke, ya kita lanjutkan. Nah, jadi huruf ro ini namanya huruf ro ya. Huruf ro itu dilafalkan seperti apa, teman-teman sekalian? Huruf ro itu dilafalkan ya seperti apa? Ro itu dilafalkan dari punggung lidah. Punggung lidah itu bagian dari ujung lidah, tapi bukan bagian ujungnya, tapi bagian punggungnya. Ya, punggung lidah. Oke. Nah, punggung lidah. Di mana punggung lidah, teman-teman sekalian? Kita bahas ya. Sip, Masya Allah ya. Jadi saya kalau sambil lihat ke begini, ini saya nih bukan ke kamera, misalnya gitu ya. Saya sambil lihat gini, saya sambil lihat chat, saya sambil lihat yang tap-tap layar, yang share, kan saya akan jadi ingat tahu nama-namanya. Iya, gitu. Minimal saya kenal nama-namanya. Gitu ya. Oke. Ya, ada nama teman-teman di sini kelihatan ya, walaupun nggak saya sebut. Ketahuan. Ya. Oke, lanjut. Nah, huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari dia dilafalkan dari ujung lidah, tapi bukan betul-betul ujungnya banget. Teman-teman sekalian, nih ya, perhatikan. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ya, jari kita ini adalah lidah, huruf ro itu dilafalkan bukan dari ujungnya banget. Tapi dia dilafalkan dari punggung lidah di sini. Ini punggung lidah itu bagian ini nih. Punggung lidah itu bagian yang ini, teman-teman. Nah, bagian yang ini. Punggung lidah. Ya, punggung lidah itu bagian yang ini, ya. Nah, disentuhkan ke langit-langit begini. Ujung lidahnya nggak naik, dia begini. Nah, dia space-nya ini untuk mengalir suara dari sini. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi yang nempel tuh punggung lidahnya, ujung lidahnya dia menukik ke bawah. Makanya ketika kita lafalkan begini pelafalannya. Jadi yang nempel itu bagian yang ini, bukan bagian ujung lidahnya. Nah, di sini nanti dia mengalir suara. Ya, gitu. Ya. Jelas? Faham? Jadi bukan ujungnya banget, tapi punggung lidahnya disentuhkan. Ya, ru, ikuti ru, ya, jadi bukan ujung lidahnya banget. Kelihatan nggak? Susah Ustadz? Dilatih, dibiasakan sedikit-sedikit dan buang jauh-jauh ya. Kalau teman-teman ingin hanya mencari cepat saja, teman-teman pengen cepat bisa, cepat bisa, bagus. Tapi bukan itu yang kita kejar. Bukan hanya semata-mata ekspres, bukan hanya semata-mata instan kita lakukan dapat hasil nggak? Hasil, jangan hiraukan hasil ya. Kalau teman-teman ingin mengikis atau meminimalisir rasa kecewa, rasa sedih ya, turunkan ekspektasi terhadap hasil. Hasil itu ranahnya bukan ranah kita. Itu kendali Allah. Sekali lagi. Ya, ranah kita cukup diproses. Cukup diikhtiar, berdoa, latihan, bertalaki, cari guru, ikut kelas, itu ikhtiar kita. Hasil ranahnya Allah, punya Allah itu. Ya, kita sering kecewa karena kita berharap pada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, gitu. Ya, lanjut. Kita lanjutkan, ya. Oke. Bal tu'thiru. Nah, ya. Jadi huruf ro seperti tadi ya, sudah kita contohkan, dia dilafalkan dari bagian punggung lidah. Ya. Lanjut lagi, ya. Makanya Allah itu tidak membebankan terhadap hasil. Kenapa? Ya karena Allah yang pegang izin hasil itu Allah. Tapi kalau proses, kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Berikhtiar atau tidak, mengupayakan atau enggak, gitu loh ya. Oke. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro, apa coba teman-teman? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah getarannya berlebihan. Ya, getaran berlebihan. Ya, ini saya izin tulis. Buat teman-teman mungkin yang udah sering belajar, bosan nggak belajar di sini? Itu terus pembahasannya diulang-ulang. Ya. Nah, huruf ro tidak boleh getarannya berlebihan. Getarannya banyak-banyak. Ya. Oke, contohnya
Contohnya dalam ayat nih ya. Perhatikan. Bal siruna. 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 Nah, dia nggak digetarkan dengan getarannya seperti itu. Siruna. Nah, nggak begitu. Ya. Hah? Kenapa? Nggak bosan ya? Alhamdulillah. Kalau teman-teman nggak bosan, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau bosan, ya nggak apa-apa. Manusiawi ya. Gitu. Ya. Ikut kelas privat Ustadz udah 1 tahun lebih tapi masih belum bisa huruf-huruf tebal. Ya nggak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan 1 tahunnya. Karena mungkin secara hasil Bunda ngerasa kok huruf tebal selama 1 tahun kelas privat kok masih belum sempurna aja. Ya, secara zahir terlihatnya begitu. Tapi secara saldo ATM akhirat kita gimana? Naik terus? Rugi nggak kita? Nggak rugi. Nggak rugi. Yang rugi itu dia tahu bacanya belum sempurna, dia nggak mau belajar, ya. Udah mah gak mau belajar, dia bodoh amat. Itu yang rugi. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Ya, sip. Jadi kembali lagi. Kenapa huruf ro gak boleh getarannya berlebihan? Huruf ro, teman-teman sekalian, dia punya sifat. Nih ya, huruf ro punya sifat salah satunya yang hanya dimiliki oleh huruf ro namanya adalah sifat takrir. Apa itu takrir? Takrir itu artinya adalah bergetar. Tapi bukan dengan getaran yang berlebihan. Getarannya sedikit saja, bukan getaran seperti sebagaimana kita melafalkan huruf R pada abjad alfabet. Contohnya gini, ro, ri, ru, bar. Nggak begitu, tidak begitu. Huruf ro itu cukup digetarkan sedikit saja, ya. Ro, ri, ru, bar, ro, ri, ru, bar, ro, ri, ru, bar. Ya, getarannya ada, tetap. Tapi nggak berlebihan, tapi tetap jelas, tegas, lugas. Bukan berarti teman-teman jadi kayak orang bule. Contohnya gini, ro, ri, ru, bar, rar. Nggak gitu juga. Getarannya tetap harus jelas. Ya, ro, ri, ru, bar, ro, ri, ru, bar, ar-rahmanir-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Ro-nya tetap ada teman-teman sekalian. Ya. Tetap ada getarannya tapi tak berlebihan. Afwan, izin live Ustadz, mau ke sekolah. Kak Nurmiati, semoga lancar ya. Yang mungkin kalau lagi belajarnya lancar atau pengajarannya lancar. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Jadi huruf ro itu dia punya sifat takrir yang artinya dia bergetar tapi bukan dengan getaran yang berlebihan, ya. Warro wa bitakririn juga dia bergetar tapi sedikit, walaupun sedikit tetap tegas, lugas dan jelas. Ro, ri, ru, er, il, ur. Ya. Sip, lanjut lagi. Lanjut. Nah, huruf ro-nya di sini dia berharokat apa? Ingat kita ulang lagi, ya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf, ini namanya adalah harokat dhammah. Kita ulang lagi, namanya adalah harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal u. Faham? Ingat, maka ro-nya nggak dibaca ro ataupun ri tapi dibaca ru, ya. Oke, setiap huruf berharokat dhammah, teman-teman ingat, setiap huruf berharokat dhammah, simpul angka 9 di atas huruf, ya. Maka bagaimana cara melafalkannya? Buat teman-teman tadi sudah kita bahas di sini, harokat dhammah. Ini kita bahas lagi. Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Lihat di kolom komentar, lihat luar biasa aktifnya, lihat. Apa katanya dibaca dengan cara mm. Apa itu mm? Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya, manyun mulutnya, muncung mulutnya. Intinya maju mulutnya. Pastikan maju mulutnya. Wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhamma.
Semua huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonjongkan kedua bibirnya. Ya. Maka pastikan muncul mulutnya. Bal tu'thiruna. Bal, ya, nampak samping, lihat, muncungkan, jangan malu-malu. Bang, kalau saya mulutnya muncung-muncung, monyong-moncong, muka saya jadi kurang ganteng, cantik, dan kece di hadapan si doi. Teman-teman ngajinya mau ganteng, cantik di hadapan si doi atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Muncungkan mulutnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Diikuti ya, ini saya udah nampak samping begini biar kelihatan muncungnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, nampak depannya, perhatikan baik-baik. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bisa? Bisa? Seru? Ngaji seru? Ya? Barakallahu fikum. Ya? Lagi, saya ingin mengucapkan yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, sekali lagi di sini ya, shred ya. Tuh, terima kasih ya. Ya, yang sudah share ya. Ya, Bunda Diah Divo, Bunda Ann Miller, yang Tisnek, Mama Karafa, yang sudah tap layar dan share, yang sudah memberikan gift terbaiknya, terima kasih banyak teman-teman sekalian ya, makasih banyak ya. Yang sudah aktif di kolom komentar, makasih. Makasih ya. Ya, saya terus pantau teman-teman, keaktifan teman-teman. Insya Allah saya akan terus pantau. Saya lihat teman-teman siapa aja sih yang aktif sih. Nah, akun-akun mana aja sih yang aktif? Ya, kalau saya menyaksikan masih ada yang kelewat ya. Tapi Allah tidak akan ada sedikit pun, satu orang pun, satu detik pun yang Allah lengah untuk melihat segala bentuk amal soleh, segala bentuk support teman-teman untuk dakwah Quran ini. Kalau saya ketika saya lihat sini nggak kelihatan siapa aja yang catat, tapi Allah dengan para malaikatnya terus mencatat siapa aja nih. Wah, pahala. Ya, terima kasih, barakallahu fikum. Lanjut teman-teman sekalian ya, gitu, terpantau ya insya Allah. Oke, gitu. Jadi mohon maaf ya kalau saya sering lihat bukan ke kamera tapi begini. Saya melihat aktivitas teman-teman, interaktifnya teman-teman, sambil lihat chat juga, komen juga. Ya, jadi bukan tidak sopan. Ih, kenapa lihatnya nggak ke kamera? Ini saya tuh lagi lihat, menyesuaikan posisi saya di kamera gitu ya, untuk memonitoring gitu. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Sip. Nah, belum selesai teman-teman. Sekarang kita coba tebak-tebakan ya. Saya akan baca dua opsi. Teman-teman nanti pilih mana huruf ro dhammah yang tepat. Mana huruf ro dhammah yang tepat. Siap? Siap kita tebak-tebakan? Masuk ke sesi kuis dulu sebentar ya. Perhatikan ro berharokat dhammahnya mana yang tepat, yang pertama atau yang kedua. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Yang pertama, bal tu'thiruna. Yang kedua, bal tu'thiruna. Mana yang betul? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, bal tu'thiruna. Yang kedua, bal tu'thiruna. Yang kedua, jangan nyontek ya, dilarang mencontek. Yang kedua, kenapa yang pertama salah? Kan sama-sama monyong, kan sama-sama harokat dhammah. Kenapa yang pertama yang ini salah? Bal tu'thiruna. Kenapa yang kedua yang ini betul? Bal tu'thiruna. Kenapa? Coba boleh komen. Kurang tenaga, Masya Allah ya. Kedua, ngetik ada getar sedikit. Nah, ini banyak beda-beda ya. Kurang kurang monyong.
Letaknya belum ada yang tepat nih. Belum ada yang tepat nih. Karena lebih sempurna. Iya, Bunda Hartini tahu lebih sempurna yang kedua. Kenapa? Gitu. Ini jawabannya terlalu umum. Karena lebih sempurna. Iya, kenapa? Gitu ya. Kenapa yang pertama kurang sempurna gitu. Pertama terlalu getar. Nah, Bang Irsal. Lihat jawaban Bang Irsal kenapa? Karena yang pertama itu dilafalkan kurang tebal. Ya. Oke, sebentar ya. Karena yang pertama itu kurang tebal. Ru. Kalau yang kedua, ru. Teman-teman enggak? Kalau yang pertama, baltu siru. Kalau yang kedua, baltu siruna. Baltu siruna. Jadi bukan di getarannya. Ya, tapi teman-teman keren. Makasih banyak. Berarti teman-teman udah tahu bahwasanya huruf ro getarannya nggak boleh banyak-banyak. Berarti nempel, alhamdulillah. Tapi bukan itu. Poin pentingnya bukan di situ. Ya. Ya. Jadi gini teman-teman. Kita bahas secara basic dulu ya. Perhatikan. Ya, perhatikan. Huruf ro, perhatikan ya. Huruf ro. Nih. Huruf ro ketika dia berharokat fathah atau dhammah, dia mesti dibaca tebal. Ya. Oke. Huruf ro ketika berharokat kasroh dia dibaca tipis. Nah, karena di sini ro-nya berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan tafkhim atau mufakhamah. Ya. Nah, pertanyaannya, Bang, bagaimana cara menebalkan hurufnya? Nah, poin penting ketika kita ingin menebalkan suatu huruf hijaiyah satu. Apa? Angkat pangkal lidah kita. Angkat pangkal lidah kita. Jadi gini, pangkal lidah itu bagian mana? Pangkal lidah itu perhatikan. Ini bagian ujung lidah kita. Perhatikan. Perhatikan teman-teman sahabat Quran. Ini bagian ujung lidah kita. Ini bagian tengah lidah kita. Ini bagian pangkal lidah kita. Nah, huruf tebal itu pangkal lidahnya naik. Tidak terhampar di bawah, tapi naik. Nah, inilah yang membuat huruf-huruf tebal terdengar tebal. Ro, ri. Nah, kalau ri dia kasroh, dia terhampar pangkal lidahnya, tipis. Ri. Ketika fathah, ro. Ketika dhammah, ru. Angkat pangkal lidahnya. Ketika kasroh, ri. Nggak dibaca ri, enggak. Faham? Jelas? Insyaallah. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Teman-teman merasa bahagia 1.600-1.500 orang berkumpul, akun-akun yang berkumpul karena Al-Quran, karena Allah, karena Rasulullah, karena Quran. Bayangkan kalau 1.600 akun ini ya dalam wujud manusia berkumpul, belajar bareng Al-Quran dalam suatu ruangan, dalam suatu tempat. Harusnya bahagia kita. Bahagianya lagi, lihat di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Sudah berapa banyak yang ikut bantu support share? Sampai 1.000 lebih kali ya, 1.000 kali lebih ya. 1.000 kali lebih lagi. 1.000 lebih kali, 1.000 kali lebih ya. Sampai belepotan, 1.000 kali lebih ya. Nah, gitu. Ya. Berarti banyak orang yang care dengan dakwah Quran ini. Banyak orang yang care, banyak orang yang punya andil, banyak orang yang ingin berkiprah untuk menunjukkan dirinya bahwasanya ada untuk dakwah Quran ini. Ya, gitu. Masya Allah. Yang tap player tuh hampir 400.000. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Sip, lanjut lagi teman-teman sekalian. Sip ya, jadi tebalkan. Angkat pangkal lidahnya. Baltu siruna. Sip. Lanjutkan. Ya. Kita lanjut. Ya. Baltu siru. Setelah ro-nya sudah kita bahas, dhammahnya sudah kita bahas. Sekarang teman-teman sekalian, ro-nya berharokat dhammah kan? Oke. Dhammahnya bertemu dengan wawu dalam kondisi sukun. Coba
Roknya di sini kalau ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun, dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat, teman-teman sekalian? Hayo, hayo, hayo. Kalau ada huruf berharokat dhammah berjumpa dengan wawu sukun, dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Oke, keren, masya Allah, tabarakallah, ya. Masya Allah, ya. Gitu, oke. Nah, 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Dhammah bertemu dengan wawu sukun. Dhammah bertemu dengan wawu sukun, betul, dia dibaca 2 harokat atau 1 alif. Apa nama hukum tajwidnya? Mad tabi'i. Masya Allah, ya, keren, ya. Mad tabi'i atau mad asli. Teman-teman boleh sebut dengan mad tabi'i atau boleh teman-teman sebut dengan mad asli. Masya Allah, ya. Faham? Paham? Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat dhammah berjumpa dengan wawu sukun, nah itu nama hukum tajwidnya mad tabi'i atau mad asli, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Masya Allah, ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, kita bahas dulu nih fun fact-nya, ya. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran, sekali lagi perhatikan, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang sering akan kita temui ketika kita baca Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka teman-teman, keadaan basic mad tabi'i apakah hanya dhammah bertemu dengan wawu sukun saja? Ya, apakah hanya dhammah bertemu dengan wawu sukun saja? Sebentar teman-teman, ya, saya agak cangkel teman-teman, sebentar. Tahu cangkel teman-teman? Tahu cangkel? Cangkel tuh pegel. Ya, oke. Ya. Oke. Tadi saya tidak, kenapa tiba-tiba jawab tidak? Tidak tahu. Tadi nanya apa ya? Lupa. Kenapa teman-teman jawab tidak tahu? Saya tadi nanya apa ya? Kenapa teman-teman jawab tidak? Saya lupa. Karena pegel tadi, ya. Keganggu pegel. Kenapa teman-teman jawab tidak? Oh, cangkel. Teman-teman tahu cangkel atau tidak, ya? Pada jawab semua, ya. Cangkel itu pegel, ya. Sip. Nah, lanjut lagi. Maaf ya. Oke. Nah, pegel itu apa? Aduh, nggak tahu pegel. Pegel itu apa ya? Pegel itu cangkel, ya. Gitu. Oke. Dhammah berjumpa dengan wawu sukun mad tabi'i. Nah, mad tabi'i adalah salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an, maka kita harus ketahui minimal setidaknya basicnya mad tabi'i. Mad tabi'i itu bukan hanya dhammah bertemu dengan wawu sukun, tapi ada 2 keadaan lain, yaitu apa? Ada fathah, ada kasroh. Kalau fathah pasangannya alif, kalau kasroh pasangannya adalah ya sukun. Jadi ada 3 kondisi, ya. Dhammah wawu sukun, fathah dengan alif, kasroh ya sukun. Wah, gitu. Oke. Ajib ya, masya Allah, ajib ya, masya Allah. Ya. Oke. Nah, maka ya pastikan kalau teman-teman melihat kondisi seperti tadi basicnya, pastikan dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Nah, kalau teman-teman kadar 2 harokatnya masih belum konsisten, kadang-kadang suka kepanjangan kelamaan, kadang-kadang suka kependekan kecepatan, ya, maka bagaimana tips dan triknya? Bagaimana tips dan triknya biar mad tabi'i kita dia 2 harokatnya ajib pas di 2 harokat? Caranya cukup kita ayunkan 2 kali. Ayunannya begini, ya. Ayun, ya, jadi ngayun. Ayun. 1, 2 kali ayun, ya. Contoh, bal tu siruna, ya, ayunannya kurang kuat nggak? Kita gini ya, biar lebih jelas, ya. Bal tu siru, diayunkan 2 kali. 1, 2, ya. Bal tu siruna, ya. Oke, lagi. Bal tu siruna. Nah, ayunkan begitu ayunannya, ya. Oke. Ikuti saya ya. Kita praktekkan dalam ta'awudz.
Praktek matobi'i kita praktekkan dalam ta'awudz. Teman-teman saya contohkan, teman-teman sambil ikuti di rumah ya. Harus ikut melafalkan. Harus ikut melafalkan. Coba ya. Ya. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu 2 harokat gitu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bentar ya. Alhamdulillah, ya Allah, nikmat ya, masih bisa bersin kita mah, ya Allah. Bersin itu nikmat loh teman-teman. Buang virus ya. Tapi buang virusnya jangan ke orang ya. Bersin, buang virus, alhamdulillah, tapi di depannya ada orang. Haji gitu, jangan ya. Ya Allah. Ya hadikumullah ya. Allahu akbar, Masya Allah. Teman-teman teman-teman nyadar nggak sih? Teman-teman nyadar? Alhamdulillah. Teman-teman nyadar nggak sih kita udah belajar 1 jam 15 menit? Teman-teman nyadar nggak sih? Tuh. Teman-teman nyadar nggak sih kita udah live 1 jam 15 menit? Nyadar nggak sih? Kerasa nggak sih? Kerasa cepat, kerasa lama? Kerasa cepat? Ya Allah, alhamdulillah, nikmat ya Allah. Kerasa nggak 1 jam 15 menit kita udah belajar ya. Udah, bentar ya. Insya Allah. Bersin. Saya minum dulu boleh teman-teman? Ya, minum dulu boleh ya. Insya Allah. Bentar ya. Silakan bantu tap-tap like dan share ya. Teman-teman silakan dulu bantu tap-tap like dan share dulu nih. Silakan ya, catat nama teman-teman, bantu tap like dan share dan gift, silakan di sini catat. Saya minum dulu sebentar ya. Silakan. Tuh ya, aktivitas yang tap like dan share tuh, Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Bentar ya, bismillah. Ya, ketahuan ya. Yang tap-tap layar siapa aja ya? Masya Allah ya. Masya Allah. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, tiba-tiba bersin ya. Kenapa tuh? Ada virus atau apa tuh? Maaf ya. Pak Ustadz, kenapa fathah yang berdiri di atas huruf juga disebut matobi'i? Fathah berdiri, yaitu memang bagian lain, bentuk lain dari matobi'i. Fathah tegak di atas, tapi tergantung hurufnya ya. Fathah tegak, kasroh tegak, ya. Itu bisa jadi matobi'i. Insya Allah ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi diayunkan, ya. Sip. Kita baca bareng-bareng teman-teman. Kita coba baca bareng-bareng ya. Ayat ke-16-nya. Nanti malam kita lanjutkan. Ya, tapi kita belum selesai. Nanti kita ada sesi talaki. Bentar ya. Kita baca bareng-bareng. Talakinya 1 orang atau 2 orang ya. Karena pagi ini saya harus berangkat. Pagi ini harus berangkat. Doain teman-teman ya. Kemarin lagi nyari vaksin meningitis buat si Dede. Itu susah. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan hari ini ada. Ya, makanya harus berangkat pagi jadwalnya ya. Oke. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillah. Teman-teman, sebelum kita lanjut rencananya, tadinya kan kita mau berangkat bulan November tuh umroh tuh. Ya, rencananya jadinya Desember kalau jadi bulan Desember ya. Tapi rangkaiannya beda karena kita ganti travel, insya Allah kita ganti travel pakai travelnya Bang Muzammil. Tahu Muzammil Hasballah ya, yang bacaannya bagus banget, luar biasa, Masya Allah ya. Abang kita semua, guru kita semua. Nah, yang mau kita hanya batasi ini umrohnya lebih private lagi, hanya 20 orang. Ya.
Oke, nama travelnya Milah Tour Desember, insya Allah ya. Nah, jadi buat teman-teman ya silahkan nanti dipersiapkan kalau mau berangkat bareng. Nanti selama umroh kita akan belajar Al-Fatihah langsung dengan saya, teman-teman talaki langsung dengan saya, dan hanya dibatasi ternyata hanya 20 orang, lebih private lagi ya. Oke, lanjut, bismillah. Kita baca bareng-bareng. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Oke. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sekali lagi. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Saya contohkan, teman-teman perhatikan baik-baik. Siap? Pelan-pelan baca. Ya, saya zoom dulu ya. Oh, oke. Kita baca begini dulu deh. Kita baca begini dulu, ya. Salah, maaf. Nah, kita baca begini dulu, teman-teman. Ayatnya di atas, silakan dibaca, ya. Nah, nanti saya contohkan pelafalannya secara zoom. Sekarang kita baca begini dulu saja ya. Siap? Saya izin hapus dulu. Yuk, baca. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Lagi. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sekarang kita contohkan zoom pelafalannya, fokus. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Terakhir. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Allahu Akbar. Belum selesai. Kita akan lanjut sekarang belajar lebih ke hukum tajwid ya sekarang ya. Kalau tadi kan banyak berlama-lama di huruf. Sekarang kita akan berlama-lama di hukum tajwid ya. Teman-teman, siapa tahu nanti bulan Desember, saya belum tahu berangkatnya berapa hari dan harganya berapa. Intinya kalau teman-teman mau berangkat bulan Desember ya umroh, insya Allah kita akan buatkan program. Nanti tour travelnya insya Allah lebih teman-teman akan ketahui. Kalau kemarin kan saya memang tadinya mau November, tapi setelah dicari-cari ternyata saya ketemu sama Bang Muzamil juga ya dengan timnya. Mereka menawarkan untuk membuatkan program keberangkatan umroh bareng ya teman-teman. Jadi pakai tour travelnya Bang Muzamil, namanya Milah Tour ya. Nanti selama umroh teman-teman akan didampingi baca Al-Fatihah, pelafalan Al-Fatihah per satu hari satu ayat. Sambil umroh, sambil menyempurnakan Al-Fatihah, talaki langsung. Sambil menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Nah, yang mau bulan Desember boleh komen mau umroh ya. Sip, boleh komen mau umroh. Ya. Nah, ya, Milah Tour yang Bang Muzamil tuh. Nah, itu nanti insya Allah nanti bareng dengan tour travel beliau. Berapa harganya belum tahu. Harganya belum tahu. Nah, ya. Baik. Ya nanti ya, tunggu kabarnya ya. Kita akan coba agendakan dulu nanti untuk meeting seperti apa programnya dari tim dari Bang Muzamil ya, Milah Tour namanya. Oke, sekarang kita baca ya random ya. Kita baca random, kita baca mungkin sekitar satu ayat deh karena ayatnya panjang ya. Sip. Kita mulai. Surahnya surah Al-Kahfi ya. Kita baca ayat 16. Oke. Di sini kita akan fokus terhadap bahasan tajwid per baris. Jadi Al-Qur'annya kita sediakan fitur tajwid per baris. Contoh ayatnya kita ambil dari baris tersebut. Dikasih dengan kode alfabetik seperti ini. Ya, gitu. Kalau dari Medan gimana? Nanti ya. Nanti untuk masalah umroh ya. Karena kita berangkat nanti ternyata program itu program private. Jadi cuma 20 aja. 20 orang aja ya. Gitu. Tungguin ya informasinya ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Halaman 295 ya. Kita baca bareng-bareng. Jadi ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa idzi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah maaf, kita ulang. Wa idzi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah ilal kahf. Berhenti di sini kalau nggak kuat, mulai lagi dari sini. Ya. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada hukum tajwid apa teman-teman? Ya, hum wa. Ada hukum tajwid apa di sini? Ada mim sukun ketemu waw ditandai dengan kode huruf u kalimatnya, ya. Wa idzi i'tazaltumuhum wa. Hukum tajwidnya apa? Kode u. Kita lihat kode u adalah izhar syafawi. Pada kalimat apa tadi? Wa idzi i'tazaltumuhum wa. Bagian hum wa dikasih kode blok warna. Inilah izhar syafawinya. Ya. Oke, apa itu izhar syafawi? Bacalah mim mati dengan jelas jika bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ya, bacalah dengan jelas tanpa ditahan, tanpa disertai dengung. Ya, ketika apa? Ketika mim mati bertemu selain mim dan ba, dibaca wa idzi i'tazaltumuhum wa ma. Nah, tinggal kita praktekkan di sini. Wa idzi i'tazaltumuhum wa ma. Tinggal kita praktekkan lagi dari sini. Ya, coba ya, langsung praktekkan. Jadi biar aplikatif. Ya. Wa idzi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna. Tuh, ya. Sudah kita praktekkan. Bisa ya? Bisa? Termudahkan nggak teman-teman belajar tajwid per baris seperti ini? Lanjut. Mulai. Ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum. Tuh, ya. Di sini ada hamzah sukun, berhenti kan? Sudah kita bahas tadi ya. Huruf yang bertemu dengan hamzah sukun berhenti. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Nah, perhatikan. Di sini ada kode N. Berarti akan kalimat di bawahnya akan dibahas sebagai bentuk bahasan per baris, tajwid per baris. Teman-teman, di sini ada hukum tajwid apa? Kodenya N. Lakum mi. Hukum tajwidnya apa? Lakum mi. Lakum mi. Hukum tajwidnya apa? Idgham mimi atau bisa kita sebut dengan idgham idgham mithlain. Nih. Kode N tadi idgham mithlain. Apa tuh kalimatnya? Lakum mi. Dikasih kode blok warna. Apa katanya? Leburkanlah bunyi mim mati ya yang berwarna pink yang bertemu dengan mim bertasydid disertai dengung selama 2 harokat. Ya, dibaca lakum min. Lakum min. Tinggal dipraktekkan dalam bacaan, ya. Wa yuhayyi lakum min amrikum. Sama nih, idgham mithlain juga. Kum mirfaqo. Tuh. Ya. Mudah? Satu ayat lagi boleh kita pelajari? Satu ayat lagi ya. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum. Oke, sebelum kita lanjutkan perhatikan. Ya, saya kalau pakai Al-Qur'an ini jadi nggak sabar buat belajar. Kenapa?
Karena penasaran bahasannya apa. Contohnya di sini kode huruf M. Di bawahnya ada tak sukun ketemu tak lagi. Apa hukum tajwidnya? Ya. Apa hukum tajwidnya di sini? Ya. Tola'at ta. Tola'at ta. Apa hukum tajwidnya? Ada yang tahu? Dikasih ya kode huruf M dan warnanya merah. Ya, kalimat di bawahnya tola'at ta. Nah, nggak perlu khawatir, kita bahas dengan lebih terperinci di sampingnya. Kode M tadi idgham mutamatsilain. Kalimatnya tola'at ta. Dikasih kode blok warna. Penjelasannya apa? Leburkanlah huruf ta kepada huruf ta bertasydid yang sama makhraj dan sama sifatnya. Jadi kembar identik. Nah, kalau ada huruf yang kembar identik seperti ini, tak bertemu dengan huruf ta, namanya idgham mutamatsilain. Leburkanlah, caranya tanpa ditahan, tanpa disertai dengung. Maka kita baca tola'at tazawaru. Tola'at tazawaru. Tinggal kita praktekkan dalam ayat. Ya. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal. Ya. Oke. Nah, berhenti di sini, mulai lagi dari sini. Tuh, ya, enak juga kan? Ditambah lagi kita belajar lagi tuh. Saya nggak sabar kalau ada kode-kode begini. Berarti kita akan belajar di baris tersebut. Huh? Oh iya. Oke. Nah, di sini ada hukum apa teman-teman atau sifat apa? Qaf sukun dikasih kode huruf Q warnanya ungu. Taqori. 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 Hukum tajwidnya apa di sini? Atau sifatnya? Sifatnya adalah qalqalah. Kita cek tuh di sampingnya langsung dibahas. Q qalqalah kode warna ungu pada kalimat taqriduhum. Qalqalah, apa itu qalqalah? Pantulkanlah bunyi huruf ba, jim, dal, to, qaf. Sering kita kenal baju di toko. Ketika berharokat atau dalam kondisi sukun atau mati atau disukunkan karena wakof atau berhenti. Maka ketika kita lafalkan taqriduhum, taqriduhum. Bisa? Ah, yuk kita praktekkan lagi. Wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah. Nih, min a. Tuh banyak banget pembelajarannya. Min a. Min a. Min a. Hukum tajwidnya apa min a? Nun sukun berjumpa dengan hamzah. Nun sukun berjumpa dengan hamzah. Nun sukun berjumpa dengan hamzah, ya, gitu. Nun sukun berjumpa dengan hamzah, apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya adalah dikasih kode Z. Apa? Idhar halki. Yo, kita cek tuh. Kode Z idhar halki. Sama nggak jawabannya? Di ayatnya sama juga nggak asal. Tuh, dikasih kode blok warna. Min a. Hukum tajwidnya idhar halki, bacalah nun mati atau tanwin dengan jelas jika bertemu dengan huruf hamzah, ha kecil, kho, ain, ghoin, dan ha. Ya, bacalah dengan jelas tanpa ditahan, tanpa disertai dengung. Ya, tinggal kita praktekkan. Dibaca min ayatillah. Tuh. Min ayatillah. Tinggal kita praktekkan lagi dari sini, ya. Dzalika min ayatillah. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil
يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Sadaqallahul azim. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke sesi talaki, teman-teman sekalian, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa? Saya lupa namanya, Bunda. Saya Bu Yeni. Nah, Bu Yeni, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Bu Yeni dapat kesempatan talaki Al-Fatihah full, mau diambil atau tidak? Mau Ustadz, mau diambil. Oke, baik. Kalau begitu tanpa berlama-lama silakan Bunda Yeni dilafalkan dari ta'awud dan Al-Fatihahnya dibaca ya, full. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Kalau sudah baik kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Silakan Bunda Yeni. Baik Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bunda diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hati-hati jimnya jangan cim, tapi jim. Tengah lidahnya disentuhkan ke langit-langit, jangan keluar percikan-percikan nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, lanjut Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi diulang. Himnya kurang kuat, hak kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan, berbisik karakternya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lam sukun jangan memantul Bunda. Bil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, sekali lagi diulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, lanjut Bunda. Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma-nya jangan kepanjangan. Ma dua harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, huruf ro-nya jangan wa. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, yang itu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, coba Bunda. Rahim. Rahim. Sekali lagi. Rahim. Rahim. Ah, yang itu. Dilafalkan sekali lagi basmalahnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, nanti dilihat ya Bunda. Jadi huruf ro jangan sampai ro. Ar-Rahmanir-Rahim. Roh. Jangan roh. Jadi kayak ada hamzah, ada fathahnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi Ustaz. Diulang sekali lagi boleh? Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi himnya tetap harus kuat. Him lagi. Him. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, coba Bunda ikut saya. Him. Him. Yang itu hak kecilnya lagi diulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, lanjut.
Maliki yaumiddin. Ya, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada suara ini apa Bunda artinya? Qalqalah. Kalau ada suara ini artinya apa? Kalau ada suara ini? Selesai. Salah. Selesai. Salah Bunda, bukan selesai. Ada yang keliru. Ya, ada yang keliru, ada yang kurang sempurna. Bunda, coba lafalkan ayat ke-6 diulang lagi. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, huruf tebal, huruf shad di situ ihdinas si, jangan juga jangan monyong. Huruf tebal, huruf shad itu huruf tebal. Jadi Bunda coba lafalkan si jangan pakai monyong. Coba Bunda itu melafalkannya tadi begini. Ihdinas. Nah, kerasa banget, jangan monyong. Bunda coba lafalkan si coba. Si. Yang itu tadi itu bisa. Saya pernah belum minta tolong Bunda untuk mengangkat pangkali dan udah bisa. Coba lagi. Si. Oke, jangan pakai monyong ya. Lagi. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Sip. Qafnya jangan terlalu ngagiclek Bunda. Aduh, bahasa Indonesianya itu apa ya? Jangan terlalu qim, jangan terlalu begitu. Qaf itu ketika kasroh dia ketebalannya menipis. Jadi jangan sampai qim, tapi qim. Ya, dilafalkan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Lanjut. Siratal kurang sodnya. Ulang Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, diulang lagi Bunda dari ghairi. Siratal sampai alaihimnya udah bagus. Diulang lagi dari ghairi sampai waladdallin Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Bunda, huruf goin jangan dibayangkan seperti huruf G. Goiri. Huruf goin itu dia lebih mengalir suaranya. Dilafalkan lebih ringan. Lebih lemes. Kalau G kan dia kuat. Go, enggak, tapi gitu ya. Dilafalkan dari tenggorokan paling atas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diulang lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dot Bunda sudah bagus, cuman Bunda sempurnakan dot yang awal. Meldu itu dot, jangan jadi dal. Bukan du, tapi du. Ghairil maghdu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba diulang lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Bunda diulang waladdolinnya saja. Dot punya sifat rohwah, mengalir suaranya. Jangan sampai jangan berhenti suaranya. Diulang lagi Bunda sekali lagi. Dari goiril atau dari goiri? Boleh dari goiri. Diulang lagi dari goiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu kan berhenti ya. Berhenti nggak? Jangan berhenti. Coba diulang.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, yang ini sudah lebih tepat, Bunda ya. Yang ini sudah lebih tepat dibanding yang sebelumnya. Oke? Baik Ustaz. Nah, itu ya Jazakillah beberapa. khairan, Ustaz. Wa iyyakum bil khair wa jazakumullahu khairan katsira. Itu beberapa hal yang bisa saya tambahkan untuk bacaan Bunda Yeni ya, dipertahankan, Terima dijaga kasih, dan terus Ustaz. ditingkatkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Oke. Nah, ya. Nanti yang mau masuk grup dapetin rekaman live kita, siaran ulang live kita gitu ya, dapetin informasi live kita, kajian tahsin offline online kita, ya, informasi produk-produk kita yang saya buat sendiri, ya, yang signatur saya sendiri, buku tahsin saya, Al-Qur'an yang nanti akan kita terbitkan di tahun depan di bulan Ramadan insyaallah, ya. Tungguin sampai akhir, ya. Gitu. Yang pengen ikut kelas-kelas yang sedang kita persiapkan kembali, ya, setelah nanti produknya launching, kita akan siapkan kelas-kelas kita lagi. Tungguin sampai akhir. Assalamualaikum dengan Bunda Nilawati. Bisa dengar suara saya, Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, siap Ustadz. Oke, Bunda Nila, saya panggil Bunda Nila saja ya. Gimana saya aja Bunda ya, Bunda Iya, Nila. ya, Ustadz. Bunda Ya, Nila Ustadz. dari mana? Dari Jambi Ustadz. Yang waktu itu sempat talaki ya? Ya Ustadz, ambil Ustadz. Oke, diambil ya. Oke. Ambil Baik. Ustadz. Oke, baik. Silakan Bunda Nila dilafalkan dari ta'awudz dan lafalkan Al-Fatihahnya. Nanti kalau sudah baik, kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Kalau ada yang perlu ditambahkan, saya izin tambahkan. Silakan Bunda Nila dari Jambi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udah bagus nih, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, huruf ro yang kedua jelaskan getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuntaskan dulu ro-nya Bunda. Ro tasdid kedua tuntaskan dulu kadar tasdidnya, tekan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi diulang Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada suara ini tandanya apa Bunda? Salah Ustadz. Oke. Ihdinasi jangan si. Jangan si Bunda. Sod. Sod. Sot. Ya, pangkal lidah diangkat, dia huruf tebal. Ya, jadi tadi Bunda ihdinasi itu masih huruf sin. Nah, coba Bunda gak apa-apa, lafalkan lagi huruf sin Bunda. Si. Si. Oke, sekarang lafalkan hal yang sama, tapi rasakan seperti seolah Bunda mendorong lidah Bunda ke arah dalam. Ya. Sli. Si. Nah, lagi. Si. Sli. Si. Lagi. Sli. Rasakan Si. dorong ke dalam. Rasakan seperti seolah Bunda lagi mau nelan sesuatu. Sli. Si. Oke, lagi. Si. Sli. Si. Sedikit lagi ya. Si. Masih belum sempurna. Lagi. Sli. Si. Sli. Si. Si. Kurang didorong Mana, Bunda. Ustaz? Kurang diangkat pangkal lidahnya. Sli. Si. Sli. Si. Sli. Dorong lagi. Jadi
Bunda masih kurang dorong, kurang angkat pangkal lidahnya. Sli. Si. Oke, sedikit lagi ya, belum sempurna. Dilafalkan lagi Bunda, ihdinanya sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, coba ikuti saya Bunda. Lafalkan SI biasa dulu Bunda. Si. Si. Sekarang Si. lidah dalamnya didorong ke dalam. Sli. Kayak mau nana sesuatu Bunda. Si. Sli. Sli. Si. Belum, Masih kurang dalam. Sli. Si. Angkat. Masih siap. Sli. Si. Itu masih si. Si. Sli. Si. Sli. Susah Ustaz. Sli. Coba nggak apa-apa, pelan-pelan. Si. Lagi. Si. Si. Lagi. Si. Lagi. Si. Oke, dilatih ya Bunda huruf shotnya ya. Jadi Bunda huruf shotnya Iya Ustaz. Shotnya. masih nanggung antara sin atau sod. Tandanya pangkal lidah Bunda atau lidah terdalam Bunda itu kurang dorong lebih dalam atau diangkat ya. Sebenarnya Ya, diangkat Ustaz. pangkal lidah, cuma saya sering analogikan seperti mendorong lidah kita ke arah dalam. Gitu ya Bunda ya. Oke, dilafalkan Ya, sekali Ustaz. lagi ayat ke-6-nya. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. PR ya huruf shod Bunda, lanjut ayat ke-7. Ya Ustaz. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, Bunda huruf shodnya nanti dilatih lagi ya, masih belum sempurna, nggak apa-apa. Terus Ya Ustaz. ghairil maghdu, ghair sukunnya bagus sudah mengalir, tapi dia tetap harus makhrajnya nempel, kena dari Oh, iya, iya. pangkal tenggorok ujung tenggorokan. Jangan jadi ngawang. Madu bukan madu. Madu, rasakan dia ada kontraksi di tenggorokan paling atas. Ghairil maghdubi alaihim walam. Coba dilafalkan Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Suara Ustadz hilang Ustadz. Goin sukun yang ini udah lebih baik Bunda ya. Goin sukun yang ini udah lebih baik ya. Coba dilafalkan sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke Bunda, saya izin bertanya, huruf dod makhrajnya dari mana Bunda? Huruf dod. Tepi lidah Ustaz. Tepi lidah dikemanain Bunda? Dinaikkan Dinaikkan kemana? samping ke atas. Samping Tepi ke lidah atas, samping samping kiri ke atau atas kanan? kemananya? Ke langit-langit Ustaz. Oke, ke gigi geraham ya. Pinggir Oh, lidah disentuhkan ke iya, gigi Ustaz. geraham. Do, coba ikuti saya. Do. Do. Oke, angkat pangkal lidah, jangan pakai monyong. Jangan sengaja di-o-kan. Do. Do. Itu mesti do. Oh, mesti di-o-kan itu. Jangan dari mulut, ruang mulut bukan, tapi dari pangkal lidah. Mulut kita cuma dibuka. Do. Do. Coba. Do. Oke, coba ikuti saya. Waladdo. Walad. Do. Waladdo. Do, waladdo. Gitu ya, menilekoh pisan o-nya teh. Ya, jangan di-o-kan Bunda. Jangan di-o-kan. Waladdo. Walad. Do. Oke, nanti Bunda latih berarti PR Bunda makhrajnya udah betul. Tapi pangkal lidahnya kurang terangkat. Tinggal dilatih lagi bagaimana Bunda bisa melafalkan mengangkat pangkal lidah. Ya. Ya Ustaz. Gimana tuh pangkal lidah teh? Nah, terus harus dilatih. Itu mah nggak ada trik khusus. Tadi saya mengibaratkan seperti mendorong lidah itu hanya pengibaratan saya aja Bunda.
Ya, gitu. Oke. Ya Ustaz. Oke, alhamdulillah Ustaz. Amin. Syukur Ustaz. Afwan Bunda, Ilmunya sehat selalu ini. ya. Amin, Ya, amin. Sehat selalu ya Bunda ya, ya. Ustaz, Salam untuk amin. sahabat-sahabat di Jambi ya, Bunda Nila ya. Ya Ustaz. Nah, Ustaz juga sehat selalu ya Ustaz. Amin, amin, amin. Amin. Ya amin Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.